Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Ahmad Numaan. Yang mana hari ini kita akan membahas tentang suatu video tentang pengerjaan tugas dari salah satu mata kuliah di kampus saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Numan. Saya dari manajemen transportasi logistik dari kampus Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Ya, oke. Tugas ini merupakan tugas berkelompok, namun untuk UTS dikerjakannya masing-masing. Dan sebelum memasuki video dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini. Cekidot. Oke guys, ini merupakan salah satu aplikasi namanya ArcMap atau ArcGIS. ArcGIS ini merupakan aplikasi untuk memudahkan kita dalam pendistribusian barang dari titik awal ke titik akhir. Pendistribusian barang itu untuk pengiriman ya, jalannya untuk mengetahui jalan mana yang cocok untuk pengiriman barang tersebut. Dan ArcMap ini salah satu aplikasi yang memudahkan kita untuk mengerjakan salah satu tugas tersebut. Sebelum memasuki ini, kita akan membahas dulu tentang studi kasus apa sih yang kami atau yang saya dan kelompok saya kerjakan. Untuk judul kami sudah menentukannya, yaitu pengiriman garam dari Surabaya ke Bali. Nah, dari Surabaya ini ada salah satu perusahaan garam, di mana garam tersebut lokasinya ada di Surabaya. Dan saya beranggotakan 3 orang, yaitu Agni Nurpala, Fitri Amalia, dan saya sendiri Ahmad Numan. Nah, topik yang diambil adalah pengiriman garam dari Surabaya ke Bali untuk lokasi pabrik pengolah garam PT Susanti Megah ini berada di Jalan Dupa Krukun nomor 7173, Asam Rowo, Kecamatan Asam Rowo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kemudian garam yang sudah diolah ini akan dikirim produsen, yaitu di Pasar Kreneng, tepatnya di Dangin, Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali. Nah, si garam ini dari Surabaya itu dari PT Susanti Megah akan dikirimkan ke Pasar Kreneng yang tepatnya ada di Bali. Nah, sebelum memasuki selanjutnya, kita harus tahu nih, perusahaan ini menghasilkan garam itu per bulan sampai per tahunnya itu berapa. Nah, di sini dijelaskan kapasitas rata-rata total produksi dalam satu bulan perusahaan ini adalah 12.000 ton. Dan dalam akumulasi satu tahun rata-rata menghasilkan 144.000 ton garam beriodium. Permintaan dari Pasar Kreneng yaitu 4.250 ton dalam satu bulan. Nah, Pasar Kreneng ini meminta 4.250 ton dalam satu bulan. Nah, dari perusahaan Susanti Megah ini harus mendistribusikan atau mengirimkan garam tersebut ke Pasar Kreneng.
Nah, salah satu caranya adalah menggunakan ArcMap atau ArcGIS yang hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini itu merupakan PT Susanti Garam yang ada di Surabaya. Nah, kami ini mempunyai alternatifnya ada dua. Yang satu menggunakan Pelabuhan Merak dan Benoa di Bali. Yang kedua itu menggunakan Pelabuhan Gilimanuk di Bali dan Pelabuhan Ketapang di Jawa Timur. Nah, alternatif satu itu gimana? Alternatif satu itu pendistribusiannya dari PT Susanti Megah menuju ke Pelabuhan Perak menggunakan truk. Truk itu kami belum menentukan ya truknya. Menggunakan truk ke pelabuhan, dari truk ini menuju kapal dan dikirimkan ke sini. Nah, ke Pelabuhan Benoa yang ada di Bali. Lengkapnya seperti ini. Nah, ini dari Surabaya nih. Dari Surabaya akan dikirim dari Pelabuhan Merak dikirimkan ke Pelabuhan Benoa yang ada di Denpasar, Bali. Nah, sudah sampai nih kapalnya di Pulau Bali. Nah, udah di Pulau Bali. Udah di Pulau Bali atau di Pelabuhan Benoa, si truk itu kemudian melanjutkan perjalanannya menuju ke Pasar Kreneng atau yang ada di Bali atau di Denpasar. Nah, udah gini, udah deh selesai. Kemudian ada alternatif selanjutnya yaitu dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Gilimanuk yang ada di Bali. Untuk untuk perjalanan alternatif 2 ini lebih banyak membutuhkan di darat dibandingkan di laut dan lebih panjang di daratnya. Untuk perjalanannya itu seperti ini ya teman-teman. Lengkapnya nih. Dari pabrik jalurnya ke bawah ke sini. Nah, yang jalur merah sini. Nah, di sini itu ada pelabuhan namanya Pelabuhan Ketapang yang ada di Jawa Timur. Udah di Jawa Timur. Nah, udah di sini dikirimkanlah ke Bali ke Pelabuhan Gilimanuk. Nah, untuk perjalanan laut ini tidak membutuhkan waktu lama karena jaraknya berdekatan, tidak seperti perjalanan sebelumnya dari Pelabuhan Perak menuju Pelabuhan Benoa. Tetapi sesudah perjalanan laut ini, si truk itu membutuhkan waktu lama lagi menuju ke Pasar Kreneng menggunakan truknya. Nah, dari Gilimanuk truknya itu ke sini. Nah, sini sampailah di Pasar Kreneng yang ada di Denpasar. Dan untuk perjalanannya itu cukup lama dibandingkan yang alternatif satu. Oke, selanjutnya itu garam yang diproduksi dan yang dikirimkan oleh PT Susanti Megah menuju ke Pasar Kreneng ini adalah garam cap kapal
tersedia dalam 2 ukuran. Yang pertama itu ada ukuran 250 gram, yang kedua adalah 500 gram. Ukuran tersebut dikemas dalam kemasan besar berukuran 20 kg dan satu lagi 10 kg. Kemasan besar diberi ke dalam 2 jenis kemasan plastik atau bal. Dan ada lagi berkemasan karton. Satu bal garam cap kapal berukuran 20 kg berisi 20 pieces garam berukuran 500 gram atau 20 pieces garam berukuran 250 gram. Satu bal garam cap kapal berukuran 10 kg berisi 20 pieces garam berukuran 500 gram atau 40 pieces garam berukuran 250 gram. Untuk selanjutnya, data apa sih yang dimasukkan saya beserta kelompok saya ke dalam ArchMap ini? Datanya itu adalah yang pertama itu kami membuat titik awal dulu, titik asal atau titik awal, kemudian titik akhir. Yang mana titik asal ini adalah merupakan pabrik garam yang berada di Surabaya. Untuk titik akhir itu adalah pasar Kreneng yang ada di Bali. Nah, untuk pembuatan ini saya membuatnya secara manual, bukan bawaan dari ArcGIS atau mendownload dari lapak JIS. Selanjutnya saya membuat pelabuhan Gilimanuk, pelabuhan Ketapang, pelabuhan Benoa, pelabuhan Perak, itu untuk yang tadi itu adalah untuk titik-titik mana saja yang dilewati. Selanjutnya pembuatan jalan. Pembuatan jalan ini yang jalan itu dari Benoa ke titik akhir yaitu dari pelabuhan Benoa ke Pasar Kreneng. Kemudian dari Gilimanuk ke Pasar Kreneng, dari Surabaya ke Ketapang, dari Ketapang ke Gilimanuk, dari Perak ke Benoa. Udah segitu. Namun ada juga yang merupakan bawaan atau hasil download dari web, dari internet. Di antaranya adalah kapital ini adalah ibu kota provinsi atau kota yang pusat kota yang ramai dilalui oleh pendistribusian. Kemudian ada jalan, kemudian batas wilayah administrasi provinsi, ada aset bina marga jaringan jalan provinsi, ada aset bina marga jaringan nasional. Udah segitu. Nah, untuk peta dasarnya itu adalah Indo-provinsi, ada Indonesia, dan terakhir ada Laut Indonesia. Oke, mungkin segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, karena saya juga manusia dan saya juga masih belajar tentang videonya. Sebelum tutup, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.